asal muasal Khatib Purba ini adalah seorang ulama yang bahasanya itu disebut ya semacam munafik lah ya. Walaupun sehari-hari itu berperan sebagai ulama, mengisi khutbah Jumat, makanya disebut khatib, itu ternyata memiliki seorang simpanan yang dia tidak kawinin gitu kan. Bagaimana mencari kebenaran Tuhan, memaknai diri kita sebagai makhluk misalnya. Jadi begitu saya menyebut istilah burung tujuh, dia mengatakan di Iban, Iban itu satu masyarakat Dayak Melayu lama yang ada di ya sekarang mungkin di Sarawak ya. Bagian dari Malaysia juga tapi sebagian itu Kalimantan. Mereka juga punya sistem kepercayaan terhadap tujuh burung, bukan burung tujuh, Khatib Purba. Khatib Purba. Itu kan nama yang sangat Nama burung. nama agamawan besar istilahnya ya. Oke. Jadi itu disebut sebagai asal muasal burung pertama. Jadi ada yang disebut misalnya doa pinah burung. Jadi itu semacam mantra. Di dalam mantra itu disebut nama itu. Jadi para pembaca, orang yang mengusir burung yang sedang kemasukan ini bisa menyebut kah kuturi kah kutuso. Misalnya saya kenal kamu, asal usulnya kah Khatib lebih Purba disebut di situ. Dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam dung tang daga dum daga dung tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Justisia di segmen Free Voice. Hari ini saya kedatangan salah satu tamu yang sudah cukup lama kita menyusun jadwal untuk bisa bertemu, untuk bisa berdialog ataupun berdiskusi dengan narasumber kita. Nah, hari ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh Adli, rekan saya. Narasumber hari ini adalah Bang Reza Edria. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa Bang Reza Edria ini adalah salah satu lulusan Harvard University. Beliau juga seorang dosen di salah satu universitas negeri yang ada di Aceh. Nah, mungkin hari ini adalah sesi kita untuk berdiskusi dengan Bang Reza terkait beberapa hal khususnya tentang antropologi. Nah, Bang Reza, selama ini lagi sibuk ngapain, Bang, selain studi, Bang? Baik, terima kasih Reza dan Adli. Tadi juga sudah menyebutkan tentang Harvard. Saya berterima kasih bukan artinya takabur ya, tapi mungkin itu jadi bagian yang penting untuk inspirasi semua teman-teman, baik di Aceh maupun kawan-kawan lain yang memantau Free Voice ini dari seluruh Indonesia. Bahwa altar akademik yang bergengsi seperti Harvard itu bisa kita capai. Itu aja sebenarnya penekanannya. Jadi kalau ditanya sibuk apa, beberapa bulan terakhir saya menjadi postdoc fellow di Stanford di California. Dan ini sebenarnya baru aja selesai, baru beberapa bulan kembali ke Aceh. Makanya sangat senang sore ini bisa jumpa sama Reza dan Adli dan menyapa teman-teman lain yang ada yang memantau Free Voice. Iya, Bang Reza. Jadi mungkin sebelum kita jauh melangkah ke Harvard, Bang ya. Mungkin ada beberapa sebelum Abang tiba di Harvard, mungkin studi Abang di Leiden sebelumnya. Kemudian Abang S1 di Aceh ya, Bang? Ya, saya di Aceh, lahir dan besar di Aceh. Sepenuhnya produk Aceh sebenarnya. Jadi ini bangga kita sebutkan untuk misalnya mengatakan bahwa anak-anak Aceh kan karena ada konflik dulunya, jadi banyak yang dianggap mungkin tidak terlalu up to date tentang dunia pendidikan. Penekanan dalam trajektori pendidikan saya itu tadi sudah disebutkan oleh Reza. Jadi setelah tsunami sekitar tahun 2008 saya mulai berpikir bahwa mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, ke master. Terus saya dapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Jadi saya dulu mengambil studi tentang Islamic Studies di Leiden University. Tapi pilihan ke Leiden itu lebih karena Leiden banyak sekali menyimpan sejarah tentang Aceh, saya pikir waktu itu, dan salah satu akses supaya bisa menggali apa yang tersimpan di sana, apa yang mungkin dulu kita miliki di Aceh dan dibawa ke sana oleh kolonial dulu. Saya gunakan kesempatan waktu studi di Leiden itu untuk mengakses.
di sana saya selain memulai ketertarikan terhadap studi antropologi juga mengkombinasikan itu dengan studi filologi. Jadi menggali manuskrip karena salah satu kekayaan materi sejarah yang banyak sekali disimpan di Leiden itu adalah berupa manuskrip-manuskrip yang banyak ditulis oleh orang Aceh dari abad ke-16 yang maksudnya masih bisa diakses di sana. Dan saya pikir itu kekayaan literasi yang luar biasa dan penting sekali kita ulang-ulang kembali supaya orang Aceh sekarang jangan banyak cuma nonton, tidak membaca dan tidak menulis. Artinya ada banyak hal yang selain misalnya kebudayaan literasi itu dikembalikan, tapi juga upaya kita itu menggali apa aja yang ada di dalam materi-materi sejarah yang tertulis. Lalu Bang pindah ke antropolog, apa ada kaitannya dengan Islamis? Ya, antropologi ini satu disiplin yang menarik perhatian saya karena dia membuka banyak kemungkinan. Jadi itu sebenarnya salah satu cabang ilmu sosial yang mungkin di zaman sekarang agak sedikit tipis perbedaannya antara antropologi dengan sosiologi dan politik misalnya, ataupun studi kultur apa kalau disebut cultural studies ya, studi kebudayaan. Tapi antropologi ini masih berpegang pada satu metode yang mereka itu sangat bangga, para antropolog memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai etnografi. Etnografi ini adalah sebuah genre, dia gaya meneliti dan gaya menulis. Dan ini ketertarikan saya ke antropologi karena sebelumnya saya banyak membaca karya-karya ilmu sosial, tapi ketika melihat tulisan-tulisan para antropolog ini bisa membangkitkan satu imajinasi lain dan mereka sering bisa menerjemahkan banyak sekali teori-teori filsafat itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan cara menyajikan itu di dalam karya-karya ilmiah mereka itu betul-betul seperti kita membaca sastra. Jadi kalau sastra itu adalah fiksi, antropologi ini menyajikan fakta dengan gaya fiksi mungkin ya. Mungkin begitu. Kemudian setelah Abang tiba di Aceh, setelah studi di Harvard, apa yang pertama Abang lakukan, Bang? Itu di luar kebiasaan Abang sehari-hari, misalnya mungkin Abang bertemu dengan seseorang atau apa gitu? Ya, jadi pilihan untuk kembali ke Aceh itu ada banyak dimensi sebenarnya. Karena sebelum berangkat studi ke Harvard untuk ambil S3 di sana itu saya kebetulan sudah bekerja permanen di UIN sebagai dosen. Jadi ada rasa ingin mengabdi kembali, kemudian juga ada alasan personal, keluarga dan segala macam. Dan saya pikir juga lapangan yang interest saya tentang kajian-kajian ilmiah saya itu juga ada di Aceh. Walaupun sebenarnya antropologi ini kalau kita lihat sejarahnya itu para antropolog awal lebih mengkaji suku-suku atau kebudayaan-kebudayaan yang mereka itu jauh hampir tidak mereka kenal gitu ya. Tapi tren itu terus berkembang. Di dalam antropologi itu sendiri ada banyak kritik terhadap metode, terhadap objek kajian. Kalau di awal-awal mungkin ada etnografer yang model seperti Snoek Groningen yang datang dengan pemerintah kolonial. Setelah Belanda begitu lama mencoba mempasifikasi Aceh tapi tidak berhasil, lalu dengan pengetahuan Snoek yang lebih detail tentang bagaimana struktur dan pola berpikir masyarakat, kemudian pemerintah kolonial berhasil memformulasikan satu kebijakan baru dan sehingga mereka bisa melihat titik-titik lemah di Aceh, dan saya pikir dari situ kemudian mereka berhasil ya menundukkan perlawanan orang Aceh. Tapi gaya Snoek ini kemudian dikritik oleh para antropolog sendiri karena di dalam keilmuan kita itu ada yang kita sebut sebagai etika ya, etika di mana kita itu ilmu itu tidak dipergunakan untuk menundukkan orang atas nama kekuasaan dan politik, tapi betul-betul kita mencoba mengkaji ya. Antropologi itu sederhananya adalah melihat kebudayaan lain sebagai cermin dari diri kita. Nah, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis. Sering sekali orang ternyata karena terlalu mau melihat yang jauh, yang dekat itu nggak sulit dipahami.
atau ada gap dari para peneliti asing misalnya yang mencoba melihat satu kultur masyarakat, lalu mereka mungkin terikat dengan sejumlah alasan sehingga tidak berhasil menggali hal-hal yang lebih detail. Nah, di sini kemudian muncul satu gelombang baru yang disebut sebagai antropologi ad hoc. Jadi orang mengerjakan etnografi di kampung halaman sendiri atau menjadi auto etnographer. Jadi menulis tentang diri sendiri. Nah, itu ada juga tren baru. Karena di dalam studi ini memang segala aspek yang ada di dalam manusia itu penting untuk dilihat. Nah, kita di dalam lapangan antropologi ini lebih melihat orang itu face to face, mendengar ya, sensor. Jadi misalnya seperti percakapan kita hari ini ada bunyi derit-derit kursi seperti ini adalah keseharian ya. Dia menceritakan sesuatu sebenarnya kalau kita itu mau memperhatikan, atentif terhadap apapun, terhadap bunyi, terhadap bau. Jadi itu ke semua hal, makanan, parfum, semua hal yang terkait dengan manusia itu bisa menjelaskan satu peradaban. Nah, saya kira Aceh buat saya terus menarik karena ada banyak aspek yang belum dilihat. Mungkin selama ini kita sering mendengar Aceh mungkin dibagi oleh 3 tema utama. Pertama konflik yang panjang, perang dengan kolonial, sentimen dengan pemerintah pusat, lalu kemarin ada perjanjian damai, lalu kemudian ada politik lokal yang kita lihat masih terus bertengkar orang, walaupun tidak dengan menggunakan senjata api lagi. Lalu tentang Islam, tentang Islam yang kaya sekali sebenarnya, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas keacehan. Tapi dalam 1 atau 2 dekade terakhir, saya pikir itu sudah agak mengerucut ke hanya masalah syariat Islam. Syariat Islam yang juga dilihat hanya sebagai bentuk hukum positif. Padahal dimensi keislaman Aceh itu sangat luas, sangat luar biasa. Dan jadi konflik Islam lalu tsunami mungkin ya, tsunami, dan ini adalah bagaimana cara kita itu berdamai dengan bencana alam. Bencana alam ini kalau kita pelajari dari sudut pandang agama juga tidak terlepas dari campur tangan manusia. Nah, kita ingin melihat juga seberapa jauh orang Aceh itu belajar melihat bencana dan seberapa banyak kita bisa mencoba memitigasi apa yang akan mungkin terjadi di masa depan. Nah, aspek-aspek ini saya pikir adalah masih banyak bahan kajian yang begitu menarik yang masih bisa kita kontribusi ke dunia yang jauh lebih luas. Mungkin begitu ya. Saya ini mungkin sedikit tentang antropolog kan. Jadi saya sering membaca tentang antropolog. Jadi itu saya menemukannya yang pertama itu bahasanya seperti fiksi. Yang kedua itu para antropolog yang saya baca ini sangat fokus dengan satu bahasa. Dia melihat sosial itu dari bahasa itu. Bahkan satu kata itu bisa saya kayak yang terakhir saya lihat itu tentang trauma. Jadi dia wawancara orang, ketika ada muncul kata trauma itu jadi dia fokuskan ke trauma itu. Jadi maksudnya seperti apa tuh Bang? Bagaimana cara melihat dari kata? Ya, di dalam antropologi sendiri itu ada 4 sebenarnya yang menjadi mainstream dalam kajian sejak dia lahir ya. Yang pertama itu mungkin kita sebut sebagai studi kehidupan manusia di masa lalu. Apa yang dilakukan oleh orang di masa lalu, apa yang mereka pikirkan, itu bisa dilihat dari tulisan-tulisan yang ada di gua ataupun apa yang mereka makan, itu masih bisa digali dari artefak-artefak yang ada di dalam tanah. Nah, ini arkeologi disebut. Sebenarnya antropologi ragawi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, melihat apa yang arkaik ya, dari manusia masa lalu. Lalu ada satu cabang lain yang melihat itu bahwa studi manusia itu tidak terlepas dari tubuh, anatomi manusia. Nah, itu disebut evolutionary biology. Seberapa jauh manusia sudah berevolusi dari asal muasal dia ada di muka bumi ini sangat terpengaruh dengan teori evolusinya Darwin dulunya ya. Jadi pergerakan melihat anatomi manusia, apa hubungannya antara orang yang ada di sini dengan Afrika dan tempat-tempat lain, kenapa kulit berubah, rambut berbeda, mata berbeda, dan macam-macam. Lalu ada yang meneliti produk dari kemanusiaan itu, budayanya.
Ya, budaya kalau dalam terminologi yang diciptakan di Indonesia mungkin hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Ini sebenarnya sangat luas ya budaya. Seni, ekspresi dari kebudayaan, struktur politik itu adalah kebudayaan sebenarnya. Instansi apapun yang kita lihat sekarang ini adalah ekspresi dari kebudayaan. Dan itu bisa diteliti dari perspektif budaya. Satu lagi linguistik antropologi, yaitu bahasa. Karena ini sangat dipengaruhi oleh filsafat yang melihat bahwa bahasa itu adalah mencerminkan satu struktur kebudayaan. Tapi ada antropologi juga yang tidak cenderung melihat itu sebagai satu argumen yang fundamental ya. Tapi bagi mereka yang melihat bahasa itu adalah representasi dari kebudayaan, dari struktur yang ada di dalam masyarakat, mereka itu akan sangat atentif terhadap bagaimana bahasa. Dan ini sangat dipengaruhi oleh teori-teori dari psikoanalisis dan psikologi ya. Karena bahasa itu adalah bagaimana orang mengungkapkan pikiran ya, dari bunyi, dari gaya. Bahasa ini kan juga para linguis mendefinisikan ada yang dalam bentuk verbal dan non-verbal. Jadi bisa dilihat juga nanti ada simbol, ikon dan indeks dari apa yang manusia representasikan dalam bentuk tanda-tanda lain-lain. Dan ini dilihat sebagai salah satu dari representasi dari kebudayaan itu sendiri. Tapi kalau saya lebih cenderung ke antropologi sosial dan budaya, melihat apa yang sebenarnya dipikirkan oleh manusia. Mungkin dalam studi saya manusia Aceh. Gitu. Bang Reza, kemudian mungkin ini kita kembali dari apa yang Barya sampaikan tadi ya soal periode-periode yang terjadi di Aceh, misalnya katakanlah Aceh sudah melewati beberapa periode, katakanlah seperti masa kemajuan Islam, kemudian kesultanan, kemudian masuk ke periode kolonialisme, kemudian ada konflik domestik ya, domestik. Nah, apakah itu juga secara antropologi khususnya, apakah itu juga menentukan karakteristik masyarakat sebagai sebuah komunitas atau sebagai sebuah kebudayaan di Aceh? Ya, banyak hal artinya kemudian itu menginfluence ya, artinya mempengaruhi cara pikir masyarakat. Nah, seperti saya katakan tadi, contoh misalnya bahwa barang-barang yang tersimpan di perpustakaan Leiden atau KITLV saja itu bisa kita jadikan satu rujukan, catatan kaki bagaimana cara orang Aceh berpikir sebelum kolonialisme. Itu menunjukkan ada satu fase yang hilang dalam peradaban kita sekarang. Fase literasi tadi misalnya ya, fase kebudayaan menulis tadi. Kalau orang Aceh sekarang kan lebih cenderung kita dengar itu kebudayaan oral, tukang cerita gitu, banyak bercerita di mana-mana, cerita yang dalam bentuk hiburan misalnya kita dengar dalam acara-acara, apakah itu hikayat, apakah itu tukang obat misalnya, sampai kegemaran orang Aceh itu nongkrong di warung kopi untuk berbicara misalnya, ya. Bahkan dengan gempuran teknologi informasi sekarang yang diproduksi oleh orang Aceh juga saya lihat kebanyakannya bicara gitu. Ya kan, ya termasuk mungkin kita hari ini nge-podcast gitu, tapi alhamdulillah ini mungkin bisa berbagi sedikit. Tapi kebanyakan saya lihat misalnya banyak orang itu bermonolog di depan HP-nya itu untuk berkeluh kesah, memaki dan segala macamnya, mencari perhatian orang. Itu kita lihat, dan ini sebenarnya tidak mungkin ada kebudayaan oral atau tradisi lisan yang ada dimiliki oleh masyarakat Aceh, bukan hanya di Aceh tapi Melayu secara umum, karena saya juga punya ketertarikan melihat hubungan antara Melayu lama. Melayu lama ini bukan hanya ada di kita itu, tapi Semenanjung Malaysia sampai ke Borneo sana di Kalimantan dan lain-lain. Nah, saya melihat ada satu fase terputus di mana kita itu hanya muncul sekarang itu budaya tradisi lisannya, oralnya. Sementara menulis, mengkaji, berdiskusi itu sudah jarang. Kebanyakan orang bermonolog, tapi bertukar pikiran seperti ini, bertanya kemudian mencari jawaban itu masih minim ya dalam kehidupan masyarakat kita. Oke. Tapi di kemudian maksud saya begini. Di masa kesultanan sekitar abad 15 itu kan mungkin kita ada satu tokoh sastrawan ataupun ulama sufi ya, seperti Hamzah misalnya, Hamzah Mansuri. Dia kan juga terkenal sebagai seorang penyair. Nah, itu mungkin bagian dari
apa Bang, dari kebudayaan yang mungkin mencerminkan tentang kemampuan kita terhadap literasi atau mungkin menentukan apa itu? Ya, jadi begini, kalau misalnya dilihat mereka itu adalah representasi agama, Iya. ya, dan di dalam keilmuan agama itu sendiri juga kita tahu ada banyak mainstream yang ada di sana. Misalnya pada periodisasi Hamzah Pansuri dan yang seangkatan dengannya itu mungkin kita akan harus naik satu tingkat lebih makro melihat dunia Islam secara lebih umum. Apa kecenderungan dunia Islam pada waktu itu, yaitu sufisme ya. Nah, jadi kalau kita lihat produksi teks-teks dari Hamzah Pansuri dan yang seangkatan dengannya pada waktu itu lebih ke teks-teks tentang sufi, bagaimana mencari kebenaran Tuhan, memaknai diri kita sebagai makhluk misalnya, dan melihat ada begitu banyak perwujudan-perwujudan di muka bumi ini, di mana perwujudan-perwujudan itu adalah cara kita memaknai adanya kekuasaan Tuhan. Lalu berubah saya pikir periodisasinya dengan kalau kita lihat tahun-tahun diproduksinya kitab-kitab yang ada di Aceh itu lebih cenderung ke tata hukum misalnya, ya, melihat ke fikih misalnya, dan itu masih terus berlanjut ke era kita sekarang. Jadi kenapa kecenderungan misalnya yang ada di Aceh sekarang termasuk dengan pelaksanaan syariat Islam itu lebih ke sistem hukumnya, tapi penggalian-penggalian terhadap dimensi keislaman yang lain ini menjadi semakin minim, ya, semakin minim. Nah, ini salah satu ketertarikan saya juga melihat produksi teks yang tidak mainstream. Ya. Saya tadi mengatakan bahwa di Leiden saya tidak hanya belajar studi tentang Islam dan area studies, tapi juga mulai punya ketertarikan terhadap filologi, ya, terhadap studi manuskrip. Yang terakhir saya banyak berpikir bagaimana cara saya melihat Aceh pra-Islam juga. Bagaimana kondisi Aceh itu sebelum Islam. Nah, di dalam sejumlah manuskrip-manuskrip yang saya kaji itu saya menemukan cerita-cerita tentang hantu. Ada banyak sekali hantu yang ada di Aceh gitu kan, profil-profil hantu yang menarik gitu ya. Ini ini ada kaitan juga dengan antropologi dan social science secara umum ya. Dengan adanya ada satu nujum para kaum modern yang percaya setelah adanya revolusi industri di Prancis dulu, lalu datangnya modernitas, lalu salah satu anggapan bahwa setelah abad ke-20 nantinya itu kira-kira agama dan kepercayaan-kepercayaan tentang tahayul itu tidak akan ada lagi. Tapi ternyata kita lihat, kita sudah berada di abad ke-21, di tahun hampir habis tahun 2023, tapi pengaruh agama menjadi semakin kuat dalam mendikte kehidupan orang, baik itu dalam politik maupun ekonomi. Ya, sekarang orang kan berpikir tentang perbankan saja itu harus berpikir tentang bagaimana kira-kira doktrin agama, tentang bagaimana menyimpan uang misalnya ya. Nah, ini salah berarti cara berpikir orang-orang yang di akhir abad ke-19 yang mereka pikir orang akan menjadi semakin rasional, tidak perlu lagi tuntunan hal lain. Begitu juga dengan hantu. Saya lihat hantu ini semakin banyak diproduksi, direpro menjadi satu kebudayaan, ya dikomersilkan tentu saja ya. Film-film yang paling laris di Indonesia sekarang film-film tentang horor ya. Ada banyak sekali hantu-hantu yang macam model, tapi di Aceh sendiri kita ternyata juga memiliki begitu banyak tentang jenis-jenis hantu. Salah satu yang paling populer saya pikir adalah burung. Kita selain burung itu kita punya maop, kita punya balung bede, kita punya jin pari, kita punya macam-macam lah istilah-istilah hantu. Satu sisi ada penjelasan yang mungkin orang akan mengacu itu kepada penjelasan agama bahwa kita harus percaya pada hal yang gaib. Ya, itu adalah bagian dari rukun iman ya tentu saja. Tapi profil-profil tentang hantu, setan dan segala macam ini itu sangat dipengaruhi oleh komunitas masyarakat ya. Konsepsinya, definisinya, profil-profilnya itu hampir sangat dipengaruhi bagaimana cara masyarakat itu mengkonsepsikan, bagaimana sesuatu itu dianggap menakutkan, bagaimana sesuatu itu dianggap memberi pengaruh jahat, tapi juga kadang-kadang bisa dimanfaatkan. Ya, nah terutama dalam aspek burung itu tadi. Burung ini
dalam banyak praktek, saya bukan paranormal ya, tapi dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat apakah satu orang itu sudah dirasuki burung dan tahu cara mengeluarkan burung, bukan itu. Tapi karena ketertarikan tadi terhadap sistem belief ya, cara orang percaya bahkan sudah di abad 21 bagaimana pengaruh kepercayaan yang ada dalam masyarakat kita, saya juga memperhatikan praktek-praktek pengobatan tersebut. Mendengar bagaimana paranormal bercerita tentang siapa yang fenomena tentang kemasukan misalnya, siapa yang sedang masuk, apa yang diinginkan. Dan menarik buat saya karena sering sekali itu yang diminta oleh burung yang sedang masuk ke dalam tubuh seseorang itu hal-hal yang sangat remeh-temeh ya. Kadang-kadang minta rokok, kopi ya. Minta kopi, minta merokok segala macam. Artinya karakter keacehannya juga nggak hilang, suka kopi, suka ngerokok misalnya. Dan suara-suara burung dari kecil itu kan adalah hal yang sebenarnya cukup familiar dengan saya. Kalau dulu ada bunyi gitu-gitu kan, kayak itu dibilang musang ya. Karena ada seperti musang, padahal mungkin memang musang. Itulah konsepsi bang. Konsepsi. Nah, ini yang kemudian menurut saya juga menarik ya. Saya lebih tertarik melihat kepada profil-profil yang muncul dalam cerita-cerita masyarakat, dan itu ada sumber-sumbernya juga di dalam manuskrip, misalnya siapa burung, siapa yang menjadi burung pertama, kemudian istilah-istilah kenapa ada burung 7 misalnya. Itu ditulis di manuskrip bang? Ada informasinya di manuskrip. Ada informasi di sejumlah manuskrip. Jadi karena ada ketertarikan itu, dan sebelum saya ke Stanford kemarin saya ada sempat juga di NUS di Singapura. Pernah berkenalan juga dengan seorang profesor Malay Studies yang ada di sana yang juga meneliti tentang keterkaitan Melayu lama. Jadi beliau juga waktu berdiskusi tentang saya karena kami punya ketertarikan yang sama tentang cerita-cerita yang ada di dalam masyarakat. Jadi begitu saya menyebut istilah burung 7, dia mengatakan di Iban, Iban itu satu masyarakat Dayak Melayu lama yang ada di sekarang mungkin di Sarawak, bagian dari Malaysia juga, tapi sebagian itu Kalimantan. Mereka juga punya sistem kepercayaan terhadap 7 burung, bukan burung 7, tapi 7 burung. Ya, burung juga disebutnya kan. Tapi burung yang dipakai oleh masyarakat Iban itu memang betul-betul merefer ke burung yang kita pahami ya. Yang kita ada 7 jenis burung yang bagi mereka itu adalah pemberi pesan bagi kehidupan sehari-hari mereka atau keputusan yang mau mereka ambil. Jadi itu semacam perpanjangan suara-suara langit dengan mereka, dan peran yang sangat positif, berbeda sekali dengan peran burung 7 di Aceh yang sangat negatif, dianggap ini adalah satu kekuatan yang sangat jahat ya. Tapi mungkin studi yang ini bagi saya itu juga membuka satu pintu sebelum datangnya Islam ke Aceh misalnya. Apa yang sebenarnya dipercayai oleh orang kita di sini. Dan studi tentang burung ini juga bukan saya yang pertama misalnya tertarik. Jadi ada profesor di Araniri juga dulu namanya Usaini Ismail pernah menulis satu traktat tentang burung dan keterkaitannya dengan animisme ya. Tapi cerita-cerita tentang burung ini masih sangat menarik buat saya karena profil itu tadi. Jadi di sejumlah manuskrip misalnya disebut itu ada namanya Khatib Perba. Khatib Perba. Itu kan nama yang sangat nama burung. Nama agamawan besar istilahnya ya. Jadi itu disebut sebagai asal muasal burung pertama. Jadi bagaimana seorang ulama itu bisa jadi burung. Jadi kisah itu menarik untuk kita kaji. Jadi ada beberapa manuskrip misalnya judul. Jadi manuskrip yang saya sebut ini bukan korpus besar ya. Dia biasanya terselip di dalam sempalan beberapa teks. Jadi ada yang disebut misalnya doa pinah burung. Jadi itu semacam mantra. Di dalam mantra itu disebut nama itu. Jadi para pembaca, orang yang mengusir burung yang sedang kemasukan ini bisa menyebut Kah Kuturi, Kah Kutuso. Misalnya saya kenal kamu, asal usulnya. Kah Khatib Lebe Perba disebut di situ. Kah Kuturi, Kah Kutuso. Kuku kah merah, gaki kah mendarah. Itu gitu. Jadi disebut semacam mantra dan itu diulang-ulang sampai kemudian dipercaya bahwa burung itu akan lari.
Nah, ini tentu kan menarik buat saya bagaimana nama seorang khatib itu bisa menjadi representasi dari burung pertama. Itu ada cerita yang mungkin Bang Iqbal? Ada ceritanya dan itu ada di beberapa karya terdahulu juga. Itu ada di Adat Aceh ada, kemudian di bukunya Pak Husaini Ismail itu juga, dan Snook juga punya satu chapter tentang itu walaupun kecil. Jadi ceritanya ini cerita tentu saja ini mengada-ngada ya, karena di situ disebutkan asal muasal khatib Purba ini adalah seorang ulama yang bahasanya itu disebut ya semacam munafik lah ya. Jadi dia walaupun sehari-hari itu berperan sebagai ulama, mengisi khutbah Jumat, makanya disebut khatib, itu ternyata memiliki seorang simpanan yang dia tidak kawinin gitu kan. Ini menurut cerita itu dan bisa dibaca, bukan saya yang bilang ya. Jangan marah dulu orang. Ada di manuskrip bisa dibaca. Jadi apa namanya, dia dianggap ini mempermainkan agama lah, makanya kemudian diberi azab oleh Tuhan. Jadi pada suatu hari khatib itu harus memberikan khutbah Jumat dalam cerita itu. Tiba-tiba perempuannya ini datang lewat di belakang masjid. Dia itu simpanannya nih Bang. Simpanannya itu. Gitu. Dia ingin entah mengganggu atau apa, tapi dia kira-kira bertanya, di mana tadi kamu taruh anting-anting saya? Karena khatib ini sedang memberikan khutbah di depan jemaah, dia kan nggak bisa menjawab. Gitu. Tapi perempuan ini terus bertanya. Lalu dia menjawablah dengan menggunakan potongan-potongan bahasa Arab. Barra urauf rahim misalnya. Jadi cincin itu tadi di atas bara dia taruh. Perempuan ini diceritakan di situ terkekeh-kekeh, ketawa dia. Misalnya dia tanya lagi dan si khatib ini terus-terusan harus menjawab dengan bahasa Arab atau potongan-potongan ayat gitu ya. Kira-kira menggunakan satu kata yang menyebutkan apa elemen-elemen yang ada di rumah. Sampai akhirnya tiba-tiba khatib itu jatuh dari mimbar lalu tertusuk tongkatnya. Menurut cerita itu. Nah, mungkin ini azab dari Tuhan karena dia mempermainkan agama. Lalu orang terkejut semua dan melihat di belakang itu ada perempuan yang sedang mengganggu khatib. Lalu si perempuan itu juga diserang rame-rame dan menurut kisah ini itulah burung pertama yang ada di. Berarti asal muasal burung. Ya? Tapi di cerita-cerita lain ada yang lain, ada namanya Pocut Siti, ada namanya Nek Serabi, ada juga. Jadi profil-profil yang seperti ini kenapa bisa ada dalam masyarakat? Nah, ini merepresentasikan sesuatu juga. Kenapa cara pandang? Kenapa misalnya ini, kalau memang kita mau memberikan satu gambaran tentang asal muasal burung pertama, kenapa nggak Fir'aun aja? Kenapa nggak Namrud? Kenapa ini tokoh yang sangat lokal? Kenapa dia agamawan? Ini mikir apa orang Aceh di abad ke-17 dulu nih misalnya. Ya kan? Jadi, orang yang dipercaya lah ya. Nah, tapi cerita-cerita tentang burung itu juga saya bilang itu luas. Nah, kalau kita tanya kepada paranormal juga, saya juga nanya itu kenapa misalnya ada nama burung tujuh, ada nggak keterkaitan dengan 7 burung yang ada di Iban itu? Ada yang mengatakan tidak ada keterkaitan karena burung 7 itu asalnya itu dari 7 organ manusia yang diambil ketika orang mau mengamalkan ilmu atau memelihara burung itu di awalnya. Nah, itu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi mungkin tidak ada lagi orang yang mempraktekkan itu sekarang. Tapi menurut teman-teman paranormal ini, orang yang sudah pernah memelihara burung itu bisa menurunkan itu ke keturunan berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan praktek seperti ini masih terus berlangsung. Dan yang menarik juga sangat berbeda tentang pola kita merepresentasikan hantu di Aceh dengan di tempat lain misalnya. Kayak katakanlah misalnya yang kita nonton-nonton dari pop culture di Jawa, misalnya ada babi ngepet atau tuyul. Itu hantu-hantu itu atau makhluk halus itu dipelihara untuk kepentingan ekonomi. Nah, di Aceh itu nggak pernah kita dengar ada orang piara burung itu untuk cari rezeki lah dari sana. Tapi lebih ke dendam. Berarti orang Aceh apa dari dulu sudah hidupnya mendendam. Jadi burung itu sering dipakai untuk dendam. Ada apa dengan dendam? Ini yang dalam studi antropologi ini yang penting. Harus kita lihat dengan serius misalnya. Apakah ada hubungannya misalnya siklus konflik kita yang terus-menerus ini karena ada konsepsi dendam di dalam diri kita, di dalam pola kehidupan masyarakat kita.
mau nggak kita itu serius dengan satu kata ini bekerja, artinya melihat dari berbagai aspek, kemudian belajar mungkin cara kita memutus kekerasan yang ada ini ya, supaya konsepsi dendam ini jangan ada. Mungkin harus belajar kepada teman-teman yang ada di Jawa. Kalau mau piara makhluk halus, pakai piaralah untuk ekonomi. Karena problem ekonomi ini penting untuk kita lihat sekarang ya kan. Kita ini mungkin miskin terus ini sampai berapa tahun ini paling jadi daerah yang paling miskin. Kadang ada tuyul gitu. ya maksudnya ini kan simple ya kita lihat, tapi maksud saya ini bagaimana ini juga menginspirasi cara berpikir kita. Nah ini cara kerja ilmu antropologi melihat begitu, cara dari kecil-kecil dia ada hubungan, bisa berangkat ke tataran yang jauh lebih makro untuk melihat kenapa masyarakat, kenapa interest kita itu lebih kepada dendam bukan kepada ekonomi. Bisa jadi mungkin karena di Aceh lebih banyak tuyul sehingga kita terus miskin Bang. Iya banyak burung bukan tuyul. Kalau banyak tuyul babi ngepet mungkin tuyul yang kita pahami tuyul yang berbahaya. Jadi ada perputaran ekonomi kan. Jadi perputaran ekonomi kita mandek karena konsepsi makhluk halus yang kita pikirkan pun itu kita mengarah itu kepada dendam. Jadi itu yang saya tanya kepada teman-teman paranormal itu, apakah burung itu masih ada orang yang karena memelihara ini juga penting ya, satu kata yang penting. Kalau Adli tadi bertanya kenapa antropolog itu atentif terhadap kata, misalnya kenapa orang ketika misalnya berurusan dengan makhluk gaib ini menggunakan kata memelihara, kan memelihara ini ada asosiasi dengan hewan. Seperti kita piara kambing, kita piara ayam, kita piara lebih ke pet lah sebenarnya gitu kan. Kenapa kita bisa memelihara? Apakah pola hubungan kita dengan makhluk halus ini seperti pola hubungan human animal dalam konsepsi antropologi? Kenapa itu dipersepsikan kita memelihara? Kenapa bukan teman? Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mengacu kepada agama di dalam konsepsi ilmu kalam misalnya atau teologi Islam itu kan ada juga tentang yang gaib dan jenis-jenis makhluk gaib itu dari jin misalnya iblis. Kemudian ada juga karin misalnya. Karin ini kan memang betul-betul seperti teman ya. Pendamping. Kodam misalnya. Kodam. Nah, kenapa kemudian ada konsepsi memelihara? Ada makhluk halus yang levelnya lebih, dan ini bisa dipergunakan. Ada di pulau seberang mempergunakan itu untuk cari ekonomi, kita pergunakan itu untuk balas dendam. Ya kan? Nah, ini implikasi ke sana dan juga kaitan dengan sistem kepercayaan bagi saya yang saya bilang tadi, sebelum Islam datang, kemudian bagaimana cara kita mengakulturasi apa yang pernah dipercaya oleh masyarakat, kemudian itu mungkin ya karena itu terus hidup. Nah, cara menangkalnya bagaimana? Ya bisa jadi memang orang Aceh dulu juga hampir sama dengan orang di Iban ya, karena kan Islam belum datang pada waktu itu, jadi kan perlu tuntunan bagaimana cara kita berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, cara mencari rezeki dan macam-macam. Jadi suara-suara langit datang via burung ya. Nah, tapi setelah Islam datang, kita punya cara yang lain, hidayah yang lain, tuntunan yang lain. Sementara yang hal seperti ini jika masih hidup dalam masyarakat kan harus diputus dia, cara supaya orang tidak interest lagi di situ. Maka diciptakanlah kisah-kisah tadi itu mungkin ya. Itu salah satu cara kita melihat. Itu Bang, yang nulisnya nggak terlacak atau? Nggak, karena kalau pola manuskrip dulu kan begitu catatan-catatan ya. Itu masih banyak sekali bisa dikaji oleh teman-teman. Ada di Museum Aceh, ada di museum teman kita itu Maskur di Pedir Museum ya. Lalu ada kolega saya Herman Syah di Fakultas Adab UIN Araniri yang dia bukan hanya kolektor tapi juga banyak sudah mengkaji ya manuskrip dan mengklasifikasinya, dan saya pikir itu bukan hanya barang kuno yang kemudian bernilai karena dia itu tua dan dinilai karena ya jadi barang klasik bisa diperjual, bukan itu, tapi apa yang dikandung di dalamnya. Dan ini luas sekali kajian yang masih bisa kita lakukan di Aceh. Dan ya buat saya kenapa antropologi itu relevan dan menarik, karena dia bisa berbicara ke banyak hal ya, dari satu cerita tentang makhluk halus saja itu kita bisa lihat dari pola relasi konflik sampai kemunduran ekonomi misalnya, ya. Asumsi-asumsi yang dibangun kan menarik ya, artinya menggugah. Nah, kalau Adli tanya tadi bagaimana
antropolog kemudian menyajikan itu dalam bentuk cerita. Kenapa? Supaya ini dibaca, supaya ini tergugah cara berpikir orang. Logiknya itu terbangun. Nah Bang, tadi kan Abang sempat sampaikan bahwa mantra untuk mengusir burung tadi itu kan tertulis di manuskrip ya, dan itu menggunakan bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh ada, bahasa Melayu lama ada juga. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian dengan sejarah Islam yang kental di Aceh, kemudian untuk mengusir jin itu sangat berbeda dengan cara kita mengusir sekarang. Mungkin kalau paranormal sekarang ataupun tabib-tabib sekarang kan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi pada periode tertentu, misalnya berawal dari sejarah burung tadi, itu bahkan tidak ada unsur-unsur tentang keyakinan di situ. Ya, gimana tuh Bang? Ya pasti kan periodisasi atau mainstream kepercayaan dalam masyarakat itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Ada satu fase misalnya di mana elemen animisme itu juga lebih kuat gitu ya. Karena di situ kalau kita lihat di dalam mantra-mantra itu misalnya saya baca tadi kah kutuso ruhung Ya. gakikah mendarah itu ukukukah mendarah gitulah. Nanti misalnya lah, saya nggak bisa hafal tapi dia punya ritme yang menarik. Lalu ku sepotkah dengan tungkat ali, lalu kubohkah ulu akuta, itu pakai bahasa Aceh gitu kan. Ada juga yang pakai bahasa Melayu dan juga menggunakan potongan-potongan ayat. Tapi di zaman kita mungkin jauh lebih simpel. Sekarang kita diajarkan baca ayat kursi misalnya, membaca beberapa ayat-ayat pamungkas yang ada di dalam Al-Quran untuk mengusir kepercayaan atau gangguan dimensi jahat itu. Tapi sekali lagi yang salah dipahami, saya bukan ahli dalam menyembuhkan atau mengusir itu. Saya hanya melihat ini satu fenomena dan buat saya ini bercerita tentang kecenderungan dan pola pikir masyarakat. Ini yang penting. Ya, mungkin saja bisa menawarkan sedikit formula untuk mengubah kecenderungan cara berpikir di masyarakat kita. Apa yang sebenarnya harus kita fokus dan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, nanti jangan para penonton tiba-tiba ada keluarga. Oh iya, jangan. Saya gimana jangan. Saya nggak buka praktek. Itu hanya salah satu ketertarikan. Saya banyak ketertarikan lain dan studi-studi saya itu ada tentang konflik, ekonomi, tentang transitional justice dan lain-lain, tentang hukum juga ya. Kalau ini akan bertahan lama. Dia praktek-praktek seperti ini dia akan terus berlanjut atau akan terus berlanjut? Ya itu hampir tidak bisa diprediksi, tapi itu sesuai berbanding lurus dengan ritme literasi tadi. Karena kan kalau kita lihat rekamannya teman kan orang pada canggih-canggih semua pindah AI segala macam kan. Ini kayak ada patahan gitu. Kalau dulu kan perkembangan itu nggak terlalu signifikan. Kalau ini kan seperti ini ya. Ya misalnya dalam studi filsafat modern ya. Kenapa Derrida misalnya menulis buku tentang hauntologi di tahun 1993, Spectres of Marx, sebenarnya buku dia. Ya satu konsepsi yang penting dia coba tawarkan di situ bahwa hantu itu bukan sesuatu yang datang dari masa lalu, tapi masa depan. Apa yang menakutkan kita itu bukan dari masa lalu, tapi yang datang dari masa depan. Ketakutan kita terhadap AI misalnya ke depan, artificial intelligence, ya. Suara-suara yang datang dari bukan suara cerapeh yang saya bilang tadi lagi. Sekarang suara muncul dari mana-mana, ya. Dari Siri, dari iPhone kita misalnya, ya kan. Kita bisa bicara dengan Siri. Siri ini adalah hantu yang datang dari masa depan sebenarnya. ChatGPT yang tiba-tiba menjadi guru yang tidak kita kenal, tapi dia menyediakan banyak jawaban yang langsung gitu. Kalau dulu kan kita cari sesuatu itu dari Google, guessing aja gitu. Google memberikan sejumlah referensi, kita pilih sendiri. ChatGPT sekarang mencoba menawarkan jawaban yang lebih singkat dan lebih ya ini jawabannya gitu. Walaupun itu harus divalidasi lagi. Nah ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin menakutkan kita semakin ke masa depan. Inilah hantu yang datang. Ghost is the future kalau dibilang oleh Derrida. Oke Pak Reza, ini sebelum kita tutup obrolan kita sore hari ini, Pak Reza, ada satu pertanyaan yang mungkin yang berhubungan dengan kondisi kita hari ini ya. Apakah dari segi sosiopolitik kita di Aceh, kalau boleh Abang mendeskripsikan Bang, di era sekarang ini bagaimana kondisi Aceh? Apakah kita menuju kemajuan atau berangsur menuju ke hal yang bersifatnya mundur? Apakah dari kualitas kebudayaannya, dari sosial politiknya, atau dari kebiasaan masyarakatnya? Ya, kita perlu mencoba yang baru.
perlu mencoba yang baru. Saya pikir konsepsi cara kita melihat peradaban dan sejarah ini belum berubah. Ya. Kita terus menabalkan diri sebagai orang yang paling hebat di dunia. Bangsa Senebeh. Dan turun dunia. Jadi, konsepsi sejarah kita adalah sejarah pemenang, tidak pernah kalah. Glory ya. Ya, selalu mengatakan kita tidak ada yang sanggup mengalahkan kita. Belanda tidak pernah mengalahkan kita itu. Nah, mungkin kita perlu mencoba sesuatu yang baru. Coba mengubah narasi itu, coba dari sudut pandang yang lain. Kita sekarang kalah dari segala aspek. Ya. Tapi bukan untuk rendah diri. Artinya mengakui bahwa ada yang lebih baik dan kita perlu belajar dari tempat yang lebih baik. Kita kalah ekonomi, kita kalah jauh. Ya. Apa yang saya pakai hari ini dari A sampai Z ini, kalau misalnya diklaim oleh bangsa lain yang menciptakan, nggak boleh pakai itu karena itu kan orang Aceh gitu. Biasanya kalau apa yang dimiliki oleh orang Aceh nggak boleh orang lain. Iya. Tiba-tiba orang bangsa lain ini berbalik, nggak boleh pakai yang kami. Kita nggak punya apa-apa. iPhone, HP saya nggak boleh, celana, sendal, bahkan mungkin ya tertinggal saya itu seperti Nabi Adam baru turun dari langit. Kita nggak punya apa-apa. Nggak ada apa-apa selain Kursung Datuk Bro. Nah ini harus kita ubah ya. Kita ubah bahwa ada banyak hal yang penting kita pelajari kembali. Tapi sekali lagi penekanannya bukan untuk rendah diri, tapi untuk mau maju bersanding dengan orang. Ya, harus hebat secara ekonomi. Ekonomi ini penting, ya, sangat penting ke depan. Karena kalau miskin, apapun kita nggak bisa. Tapi kan banyak dana yang masuk kita, Bang. Cuman soal pengelolaan ya mungkin ya. Itu kan berarti ada masalah dengan cara kita beragama sekarang. Gimana kita? Ya, bagaimana kita mengatakan diri kita paling Islam, paling paling syar'i. Kalau semua dana yang seperti Anda katakan tadi itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penggunaannya. Mungkin dicuri tuyul, Bang. Iya. Tapi nanti kita akan ada sesi percakapan lain ya khusus tentang itu, insya Allah. Baik, ya. Oke, Bang Reza, terima kasih waktunya. Kita sudah berdialog banyak hal ya, khususnya tentang hantu, tentang sejarah periode Islam ataupun apapun yang berhubungan dengan Aceh. Mungkin ada banyak lah yang dapat kita ambil dari obrolan kita sore hari ini bagi para penonton Pro Justisia. Sedikit aja juga nggak usah banyak. Nggak usah banyak, sedikit aja boleh. Artinya ada lucunya aja. Iya. Artinya ada sesuatu lah yang dapat kita ambil dan menjadi satu pengetahuan baru lah bagi teman-teman semua ya. Oke, Bang Reza, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Bang. Reza, makasih Adli. Ya. Teman-teman, mungkin ini adalah sesi kita Free Voice bersama Bang Reza. Nanti mungkin ada diskusi selanjutnya nanti saja. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam tung tang daga daga dum tung Pro Justisia.